Jadi ada dua sing ngomong. Wong Tuban itu Kanjeng Sunan Kalijaga, ya Raden Mas Said gitu. Terus yang kedua ini darah dalam dari Brawijaya. Mulan tak arani saka Mojopahit. Mergo iki saka trah Brawijaya mudhun ning gone Kebo Kenanga, putranya Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya Sudibyo Sekti. Dengan melihat hasil rekapitulasi dari KPU bahwa Pak Prabowo ini kan menang mutlak di 36 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, saya teringat dengan ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden itu hampir semua provinsi kan memenangkan beliau. Bahkan sampai 2 periode dan kepemimpinan Pak Jokowi ini hampir banyak yang disukai masyarakat, terutama masyarakat kecil di Romo. Nah, beliau adalah satu-satunya presiden yang berani tidur di kamar di Istana Bogor itu bekasnya Bung Karno. Nah, saya berpikir sebenarnya sosok di balik Pak Jokowi ini siapa lu? Oh, ya. Kalau itu kan anu ya apa? Aku lah rokok Antora ya. Monggo. Oh, boleh ya. Penonton rokokan, maksud aku gak rokokan, podo bukone ya. Nah, nggih, saudara-saudaraku yang ada di TV Surya Alam ya. Monggo santai mawon menikmati obrolan kita. Ben gak tegang, ben gak sepaneng. Jadi saya tak juga ikut rokokan. Jenengan buka rokokan, aku urung rokokan. Deh. Siapa yang ada di balik Pak Jokowi? Yang ada di balik Pak Jokowi itu wong Tuban. Turun saka Mojopahit. Jadi ada dua sing ngomong. Wong Tuban itu Kanjeng Sunan Kalijaga, ya Raden Mas Said gitu. Terus yang kedua ini darah dalam dari Brawijaya. Mulan tak arani saka Mojopahit. Mergo iki saka trah Brawijaya mudhun ning gone Kebo Kenanga, putranya Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya Sudibyo Sekti. Jadi banyak kemiripan tentang keanehan-keanehan yang terjadi yang melindungi Pak Jokowi. Berapa kali Pak Jokowi itu diserang dan Pak Jokowi tidak pernah membalas serangan itu. Tapi tiba-tiba si penyerang ini tersandung kasus, tersandung kasus Karpe Dewi. Ada yang ditangkap polisi karena kesalahannya, ada yang meninggal karena sakitnya, loh. Ada yang tiba-tiba sakit. Lah, sementara Pak Jokowi enjoy untuk tetap mengerjakan tugasnya sebagai pemimpin negara, sebagai presiden. Adapun setiap kali ada demo, Pak Jokowi tidak mau menemui, bukan berarti Pak Jokowi gak gelem metui. Kalau Pak
Pak Jokowi menjagongi wong demo, kapan urusane iso ning gone luar negeri, urusane ning gone provinsi-provinsi liyane, karena presiden tidak selalu ngurusi Jakarta dan sekitarnya saja, tapi Indonesia dan juga negara-negara yang lainnya. Kunjungan ke negara yang lain. Maksud menurut demo ya rampung penggaweane. Lantas siapa yang berhak menemui demo? Tinggal itu yang di demo apa? Kan ngoten. Kan ada menteri-menterinya itu. Ngoten. Ya ini bagiannya para menteri itu yang nemoni demo. Jadi bukan licik bersembunyi dan sebagainya. Ngoten. Dan Pak Jokowi tidak pernah mengeluarkan sedikit pun statement menjelekan si pendemo tersebut. Hanya sekali waktu mau mencalonkan yang kedua itu loh, seingat saya. Lah ya saya dituduh PKI. Lah mosok kok ada PKI 5 tahun kok sakmono gedene, kan ada fotonya. Ijazahnya palsu gitu. Ya orang gak masuk akal gitu loh. Jadi hal-hal semacam itu ya mosok sekarang gini loh. Kita kalau menuduh ijazah itu palsu, ya aja nyalahno sing nek aku, aja nyalahno sing masuk ijazah. Salahno sing nampa iki lho. Lah panitiane apa ya ora ndelok. Ngecek iki ijazah tenan apa orang duwe ijazah kok ditampa ya lucu ya. Bahkan beliau satu-satunya presiden yang berani tidur di kamar Bung Karno di Istana Bogor. Nah, ketika ada konflik Rusia dengan Ukraina, beliau salah satu presiden yang berani datang ke negara konflik, Romo. Betul sekali. Bahkan beliau itu kalau di mana tuh di Papua itu sampai sampai ini ceritanya nggih. Ngapunten para penonton Surya Alam TV nggih. Ini saya tidak pernah ke Papua, juga tidak pernah ikut Pak Jokowi. Tapi kan sekarang dunia dalam genggaman kita. Jadi kita bisa menyaring berbagai berita. Berita mana yang hoax, berita mana yang sebenarnya. Pak Jokowi bahkan sampai bingung nih pas pampresnya. Daerah yang rawan disasak ora manut protokoler gitu. Nah ini. Lah terus mau mencari presiden yang bagaimana selain Pak Jokowi dan almarhum Insinyur Soekarno pada masa itu. Ngoten. Nah kalau masa Soekarno saya tidak bisa bercerita, saya pun hanya mendengar dongeng, gitu. Saya masih kecil, Pak Soekarno sudah wafat, yeah. Itu. Terkait dengan PT Freeport yang dulunya saham total milik dari asing, sekarang banyak yang dikembalikan lagi. Bahkan pusaka-pusaka leluhur yang ada di Museum Leiden itu banyak yang diminta kembali, dan masih ada beberapa pusaka lagi yang akan dikembalikan, cuman di museum sana juga minta duplikatnya untuk dibuatkan replika, begitu syaratnya seperti itu. Nah, jadi hal-hal semacam ini kalau kita melihat sebagai orang kecil ya, kita melihatnya itu sebagai orang kecil, kita tidak punya kepentingan apa-apa. Monggo jenengan persani di tahun sebelum Pak Jokowi, mana ada anak sekolah mau jualan cilok, mana ada mahasiswa mau jualan es kopior ketika di luar jam sekolahnya. Tidak ada. Jadi tidak ada pemuda yang mandiri. Rata-rata pemuda di tahun-tahun sebelumnya ya kongko-kongko jaga nih kayane wong tua, kan? Nah sekarang
setelah Pak Jokowi menjadi presiden, dampaknya apa? Nah, ini calon do mandiri. Karena apa? Anak-anak itu kan ora usah dikongkon, tapi ke ono contoh. Lah Pak Jokowi memberikan contoh. Anakku, ya misalnya gitu ya. Anaknya putranya Pak Jokowi kan bakul martabak, bakul catering, ya kan, pengusaha hal semacam itu. Sehingga anak-anak muda pun, anak presiden saja tidak gengsi kok jualan. Apalagi saya hanya anak anggota dewan, anak guru, anak polisi, anak tentara. Dodolan Mas. Persane ning pinggir-pinggir dalan kae. Nggih kan? Cah nom-nom dodolan. Lah ketika sebelumnya mana ada? Ya ora ono. Kayak iku mbok takoni sik sekolah lho, sik kuliah yo an. Ini betul. Banyak anak muda yang jualan karena apa? Dia mendapatkan terobsesi dengan kesuksesan putra-putranya Pak Presiden gitu. Sampai berusaha sampai mereka mau juga berjualan, ora gengsi, ora isin gitu loh. Lah iku mbok kongkon ya ora gelem. Bocah cilik mbok yo bocah nom mbok yo ngene-ngene. Kamu sebagai orang muda tapi mek ngongkon tok, tidak memberi contoh. Pemimpin yang Pak Jokowi tidak pernah memerintah. Hanya menyarankan sekaligus memberi contoh. Nah, sebelum Pak Jokowi, adakah pemimpin yang turun ke bawah? Ayo. Adakah pemimpin yang belusuan? Tidak ada. Nah, setelah Pak Jokowi menjadi presiden, ini banyak bupati-bupati, bahkan Pak kepala desa sampai kepala desa itu turun ke bawah, bisa melihat bertatapan langsung dengan masyarakatnya, bisa bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Terus kurang apik piye gitu loh. Mau cari yang bagaimana? Nah, kita berharap semoga Pak Prabowo Subianto itu kalaupun tidak sama, setidaknya bisalah meneruskan apa yang menjadi keinginan perjuangan Pak Jokowi untuk menyemakmurkan masyarakat Indonesia seutuhnya, sehingga Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, sentosa.